Puji Tuhan. Salam. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara semua. Kita masuk dalam malam ketiga dalam rangkaian 210 malam. Kita banyak memuji menyembah Tuhan, terlebih menikmati firman Allah. Kita juga belajar firman Tuhan melalui setiap pertemuan kita. Kita lebih mengetahui akan firman Tuhan dan kita juga berdoa meminta janji Bapa bahwa semua anak Tuhan hendaknya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Hatiku tenang berada di dalam.
ada adalah ketenangan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan semakin banyak masalah. Kita dekat dengan Tuhan, ada ketenangan, ada perlindungan, ada jawaban untuk setiap pergumulan kita. Sekali lagi kita akan pujian ini, ya, pujian dan kasih Kristus. Bapak Juli Siombing berdoa melalui ibadah kita. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kembali kami Tuhan Yesus mengucap syukur pada malam hari yang indah Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Ini kami semua karena kasih kemuliaan dan berkat Tuhan. Kami boleh ada Tuhan pada saat ini. Sebentar Tuhan kami akan memulai doa kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, agar kami tidak sia-sia datang untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, ketika kita berdoa Bapa kami dalam di surga, dan ketika kita juga mendengar bahwa Tuhan Yesus dipermuliakan karena selesai tugasnya, ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tidak sejauh surga, Dia ada di hati kita, yaitu Roh Kudus. Dia tidak saja ada, tetapi Dia mau memenuhi kita. Saat Dia memenuhi kita, Dia mengendalikan kita, Dia menuntun kita. Jadi Dia begitu dekat, tidak jauh, Dia ada di hati kita. Seringkali kita tidak merasakan ada Tuhan. Ketika ada persoalan, ketika kita gembira pun seolah-olah kita merasa tidak ada Tuhan, sehingga kita leluasa berbuat apa saja. Tuhan itu ada. Sebabnya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui hadiratnya. Dalam puji sembah kita bisa merasakan sukacita, ketenangan. Kita bisa lama berdoa karena kita merasakan Tuhan ada di hati kita. Bahkan membantu kita dalam berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan lagi oleh mulut bibir kita. Ada satu pujian mengatakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita harus memastikan bahwa Tuhan benar-benar ada. Untuk apa kita datang? Kalau memang Dia tidak ada di hati kita, tidak ada di ruangan ini, Dia maha hadir. Kuasanya tidak terbatas selama kita mengakui kuasa itu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
tidak tinggalkan engkau yatim piatu. Saudara boleh bayangkan kehidupan seorang anak tanpa ayah dan ibu. Ternyata dia ada di hati kita. Tinggal kita meminta supaya dia menguasai kita, memimpin kita. Dia hadir, saudara menderita, saudara panggil dia, saudara berdoa, menyembah dia bisa menolong. Sekali lagi akan pujian ini menjadi dua, saudara. Yakinkan di hatimu ada Roh Kudus. Menyembah, kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Keyakinan mesti ada. Ada orang berbuat sesuatu, dia tidak yakin berhasil. Untuk apa dilakukan kalau dia sudah tahu nanti ujung-ujungnya gak berhasil? Jadi keyakinan itu penting. Kalau kita katakan kuasanya tidak terbatas, jangan batasi. Ya, dokter bisa vonis begini. Memang terbatas kuasanya. Dia tahu kekuatan obat, kemampuan operasi, akal, pengetahuan mereka, ilmu mereka, peralatan mereka terbatas. Tapi ada kuasa yang tidak terbatas. Datang ke gereja minta doa mesti yakin dijawab. Ya seperti itu. Untuk apa datang berdoa capek-capek sepuluh malam? Kalau nggak yakin, tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak yakin bahasa rohnya muncul, tidak yakin untuk apa? Tidak yakin sembuh penyakitnya pun apa minta? Nggak usah datang. Kuasanya tidak terbatas, tidak dibatasi tembok ini. Saudara berdoa buat keluargamu yang jauh, tapi saudara berdoa di sini nggak pergi melihat dia. Kuasanya tidak terbatas. Ya, orangnya entah di mana, kelakuannya bagaimana, tapi engkau berdoa sungguh-sungguh, kuasanya tidak terbatas. Ada orang menegurnya di tempat yang jauh. Itulah kuasa Tuhan. Jadi bawa doamu malam ini, semua sebutkan dengan jelas. Dan kalau tidak sanggup lagi berkata-kata, biarkan Roh Kudus menguasaimu. Engkau berdoa di dalam roh. Sekali lagi nyanyikan dengan iman, dengan ekspresi yang jelas. Ku yakin Tuhan. Ku menyembah dalam hadirat-Mu. Artinya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saat kita berkumpul 2-3 orang, ini udah berapa orang? Tuhan hadir di dalam hari ini.
ada tubuh saudara. Wah benar, kuasa Tuhan itu ada. Taruh tangan di jantung saudara. Sebab kehidupan kita selama jantung masih berdetak, Tuhan ada memberi kehidupan. Saudara yang datang dengan penyakit, penyakit membawa kematian, tapi di jantung ada kehidupan. Taruh tanganmu di dadamu, di jantungmu. Jika Tuhan yang bekerja bukan bapak gembala, bukan siapa-siapa, untuk menyatakan memang Tuhan hadir di dirimu. Tuhan hadir di dirimu. Dan kalau ada orang yang sakit, sebut namanya di jantung hatimu. Tuhan, ku ingin dia masih terus hidup, pulihkan, sehatkan dia. Dan katakan, ku yakin kau hadir di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Hanya jemaat dengan setengah suara katakan, ku yakin hadir di sini, di hatimu, bukan di hati Bapak Gembala, di hatimu ada kemenangan, ada mujizat, ada kesembuhan. Ku yakin percaya
kuasa yang tak terbatas. Kita masuk dalam ujian girang-girang dengan semangat. Girang-girang ada girang besar. Kalau Roh Kudus ada, pasti kita mendapatkan satu kegirangan. Girang-girang ada girang besar. Paling menggirangkan adalah peristiwa kebangkitan. Dan kalau dia raja, kita harus menyembah dia. Kita harus tunduk kepada raja kita. Nyanyikan dengan semangat, dengan nada dinaikkan lagi sedikit. Setelah 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani, berbagai kebaikan berkat mujizat dia lakukan. Orang yang kelaparan dia beri makan, orang yang mati dia bangkitkan, orang yang susah dihiburkan dengan berbagai mujizat. Tapi saat dia dikatakan disalibkan, semua muridnya lari meninggalkan, bahkan menyangkalnya. Di mana kuasa mujizatnya? Kenapa dia tidak kalahkan musuh itu? Tapi rupanya dia
relakan nyawanya untuk menebus dosa kita. Dan saat dia bangkit, semua orang girang, sangat sukacita. Saking girangnya, setiap minggu kita rayakan kebangkitan Tuhan. Kita beribadah. Sekali lagi angkat pujian ini, girang-girang, ada girang besar. Dia tidak tinggalkan kita, dia kirimkan Roh Kudus menolong kita. Yesus bangkit, Yesus raja, Yesus bangkit, Yesus jangan mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kenapa mesti dibandingkan antara mabuk anggur dengan penuh Roh Kudus? Sebab ada kesamaannya. Kesamaannya dalam arti dikendalikan oleh apa yang membuat dia mabuk. Ketika orang dipenuhi anggur, anggur itu mengendalikannya sesukanya, sehingga orang hilang kendali. Apalagi kalau mabuk oplosan, orang bisa mati. Tapi bagaimana dengan mabuk anggur? Dia dikendalikan oleh mabuk anggur Roh Kudus, anggur baru. Dia dikendalikan oleh Roh itu, memberi sukacita, memberikan kegirangan, memberikan pertolongan. Itu nanti yang akan kita dengarkan. Hendaklah kamu penuh dengan Roh, jangan penuh dengan kemabukan. Mabuk uang, mabuk harta, mabuk jabatan. Banyak mabuk sekarang ini orang. Jangan lupa saudara, itu semua mematikan. Nggak lama orang mabuk anggur itu. Tapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus, sebab Dia membawa kita ke surga. Karena satu pujian girang-girang lagi. Ada girang besar, ada girang besar. Ada girang besar, ada girang
siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita harus percaya untuk firman Tuhan. Sebab firman Tuhan tidak sekedar menghibur kita, tapi ada kuasa di balik setiap uraian firman Tuhan itu. Mesti ada keyakinan. Ku yakini saat Kau berfirman, saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan. Kalau Tuhan katakan sembuh, sembuh. Kalau Tuhan katakan pulih, pulih. Ku aman, karena Tuhan menjaga. Hidupku hanya
Bapa di sorga, ada kalanya iman kami jatuh. Kami tidak percaya kalau Tuhan masih ada. Saat kami sakit, kami merasa sendiri. Saat kami kesulitan, Tuhan sering kami berkata, di mana Tuhan? Kenapa tidak menolong? Itulah iman kami Tuhan. Kuatkan kami Roh Kudus, bahwa ternyata jika Tuhan berfirman, maka jadi. Kami bisa menang, mengalahkan dunia ini, mengalahkan maut, mengalahkan persoalan. Ternyata karena Tuhan. Kami boleh kuat sampai sekarang karena Tuhan yang menolong. Bukan tetangga kami, bukan orang lain. Bukan. Ada Tuhan. Dan hidup kami sampai sekarang ini bukan dengan ditentukan oleh uang kami, oleh makanan kami, oleh olahraga kami, oleh vitamin yang kami makan. Bukan. Hidup kami ditentukan oleh kuasa Tuhan. Seringkali kami melupakan Tuhan. Kami merasa kuat, kami tidak perlu Tuhan. Kami tidak perlu berdoa, kami tidak perlu beribadah. Kami merasa kuat. Tapi satu kali Tuhan, sekuat-kuat kami melangkah, kami tidak kuat melangkah dan kami mati. Saat itu kami sadar, saat kami sangat menderita, tidak ada pertolongan. Kami menyesal bahwa kami harus menghadap Tuhan. Tidak selamanya seperti di suara. Satu kali menghadap Tuhan, dan Dia akan sedih sekali kau sering tidak percaya kepada-Ku. Bapa di surga, kami akan menikmati sebagian dari para firman Tuhan. Dan kami mengerti Tuhan firman. Roh Kudus menolong kami. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa dunia ini. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 18. Satu ayat yang singkat, tapi penjelasannya cukup lumayan. Kita dalam 2-10 malam tidak saja berdoa, tapi kita belajar banyak firman Tuhan. Itu intinya. Sehingga kita lebih mengenal akan rencana Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 18. Saya bacakan ayat ini, perhatikan Alkitab saudara. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ini surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang banyak masalah. Mereka sudah percaya tetapi tidak hidup sebagai anak-anak terang. Mereka sama sifatnya dengan anak-anak dunia. Dalam pasal 5 disebut judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Ternyata Kristen tidak menunjukkan terangnya. Sama dengan orang dunia. Orang dunia mabuk, dia ikut mabuk. Itu sekilas contoh. Dia mengatakan dunia boleh mabuk, tapi engkau jangan mabuk anggur lagi. Penuhlah dengan Roh Kudus. Kenapa dikatakan penuh dengan Roh Kudus? Saudara, kalau orang lagi mabuk, kalau mabuknya belum full, setengah sadar, dia bisa jadi preman, berani merampok orang, berani membunuh. Dia bicara sadar, tapi ada keberanian. Kasih uang, lagi dikuasai mabuk, dia rampok, berani. Dia boleh naik motor begitu kencang sekali, lagi mabuk. Tapi kalau mabuknya udah kelewatan, dia tidak sadar, dia terkapar. Dia tidak tahu di mana dia jatuh. Dia bisa ngomong sendiri. Kenapa dia mabuk? Dia dikuasai, dikendalikan oleh zat yang membuat dia mabuk. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak biasa dia lakukan kalau dia lagi sadar, lagi normal. Dia gak berani. Tapi ketika mabuk, dia sangat berani. Dia tidak pernah takut mati, karena dikendalikan oleh hal yang memabukkan itu. Itu orang dunia, saudara, bukan kita anak Tuhan.
Tuhan Yesus mengingatkan melalui Rasul Paulus bahwa jemaat Efesus per saat itu jangan lagi ikuti seperti itu. Udah yang lalu, udah waktunya itu dilupakan. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus ada berbagai macam makna. Dalam konteks ini dibandingkan dengan kata mabuk. Jadi artinya dalam hal ini adalah penuh Roh Kudus, artinya sepenuhnya dikendalikan oleh Roh. Bukan cerita tentang berbahasa roh, bukan cerita tentang baptisan, bukan. Tapi sepenuhnya dikendalikan oleh Roh itu. Sebab Roh itu memenuhi hatinya, sehingga tidak ada ruang bagi dia untuk melakukan kehendak sendiri. Dan kalau Roh itu memenuhi kita, dia menuntun kita kepada segala kebenaran. Dia menegur kita, karena sepenuhnya dia memegang kendali. Penuh dengan kuasa itu, saudara. Ada banyak orang meniru kuasa itu, tapi nggak bisa. Satu kali anak-anak Sekewa melihat bahwa Rasul Petrus waktu dia menumpangkan tangan, orang menjadi penuh Roh Kudus. Tumpang tangan, ada mujizat. Anak-anak Sekewa, anak-anak imam, dia bilang, kasih aku kuasa itu, aku beli berapapun. Tapi dia katakan yang dia hadir orang itu, dan orang itu pun dirasuk oleh roh jahat dari orang yang gila yang diusir itu, saudara. Banyak orang mengejek orang Kristen yang kalau penuh Roh Kudus, banyak orang mengejek. Mabuk dia orang mabuk, dia orang gila. Waktu peristiwa di kamar hotel, 120 murid berdoa, banyak orang mengejek. Mereka mabuk ampun. Petrus berkata, kami tidak mabuk, baru jam 9, belum jamnya mabuk. Biasanya lewat jam 9 malam, orang main mabuk. Tapi kami tidak, kami penuh dengan Roh. Sampai pagi dia berkhotbah dan melakukan banyak mujizat. Besok harinya 3.000 orang bertobat. Kata orang mabuk. Dan penuh Roh Kudus ini manifestasinya namanya dipenuhi. Manifestasi artinya munculnya orang-orang bagaimana gerakannya. Nomor satu yang paling penting, bahasa. Bahasanya yang disebut dengan bahasa roh, bahasa glosolali. Tidak ada kamus arti katanya. Sebab dia berkata-kata kepada Tuhan dengan hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh dirinya sendiri yang mengucapkan, selain oleh roh yang ada pada dirinya. Suatu rahasia menyatakan. Jadi kalau ada orang mengatakan mereka kayak orang mabuk, tengok duanya sebelum malam, jingkrak-jingkrak, ada yang terkapar, berpar-berpar, geser kesana kemari. Mereka bukan penuh Roh Kudus, roh yang lain. Mereka tidak bisa menilai itu roh apa, karena mereka tidak penuh Roh Kudus. Ketika orang penuh Roh Kudus, Tuhan juga kasih karunia membedakan roh. Jadi kalau mereka tidak percaya Roh Kudus memenuhinya, bagaimana dia bisa membedakan? Dia tidak alami zaman Roh Kudus itu. Dia tidak rasakan hadirat Allah. Doanya paling amin udah. Bukan mau menghina, maaf. Jadi mesti ada karunia membedakan roh itu. Dan karunia itu dari Roh Kudus. Biasanya nggak percaya. Mereka hanya mengatakan ketika kita percaya udah penuh Roh Kudus. Belum. Itu baru pemeteraian sebagai tanda saja. Jadi saudara, kadang-kadang Roh Kudus itu memang luar biasa kerjanya. Dalam perjanjian lama, ketika Saul dipenuhi dengan roh, dia bisa melompat-lompat. Maka sampai dikatakan pakaiannya pun gak beraturan karena begitu hebatnya gerakannya. Ketika Saul dipenuhi roh, katanya sampai semalam malam dia gak bisa bangun. Kadang-kadang roh itu memang mengerjai, membersihkan orang. Semakin orang itu banyak mau dibereskan, semakin memang daging itu bergerak. Seperti itu. Perhatikan kalau orang dirasuk roh jahat,
semakin hebat roh jahat yang masuk, itu gerakan orang itu. Dia bagaimana? Susah mengendalikannya, entah berapa roh jahat yang masuk. Ketika kita mau dilepaskan oleh roh itu juga, semakin kita, masa lalu kita sangat kelam, penuh Roh Kudus, itu memang mengerikan. Karena sedang dibasuh oleh roh itu. Jadi daging itu memberontak. Tapi kalau kita sebelum minta doa Roh Kudus, berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni aku menyesal, layakkan aku terus menyembah. Jadi udah dibuang dulu semuanya, baru kita tenang menyembah. Karena udah dibersihkan. Ya. Roh itu hinggap. Jadi kalau ada satu di sini penuh Roh Kudus, itu bisa transfer. Namanya roh, ada power. Itu bisa kontak, mana-mana. Seperti api. Di sini kebakar api, satu rumah yang dekat-dekatnya terbakar. Itulah api. Angin juga begitu. Di sini berputar angin, pasti geser ke sana. Pasti ada kenanya. Angin, air juga begitu. Mana ada setitik, di situ aja dia. Pasti dia mengembang. Begitulah air. Roh Kudus begitu. Dekat sama orang yang diurangi, urapannya kena. Amin. Iya. Saudara dekat-dekat sama pencuri, besok ikut pencuri. Sebab roh mencuri pindah, ikut. Ya, itu roh, alam roh. Kita nggak lihat tapi ada kuasanya. Ya saudara, minta kuasa itu untuk mengendalikan saudara, memenuhi penuh. Kalau saudara ngecas baterai, kan ada angkanya 100 kan? Ke angka 20-an perlu dicas kaca, muncul kalimat di layar, low bat. Berapa lama lagi dia bisa hidup dipakai? Kalau udah sekitar 20, lama? Nggak bisa, nggak penuh. Cas lagi, gantung pakai cas. Angka naik ke 100 full, langsung dikatakan udah full, artinya copot, meledak baterainya. Yang Tuhan katakan 20% penuhnya, kalau dipenuh dikatakan 100%. Jadi kuasanya luar biasa, kuasanya mujizatnya luar biasa. Doa dijawab karena penuh kuasa Tuhan, tak terbatas. Mari kita Bapak Ibu minta kuasa. Penuhlah dengan Roh Kudus, jangan penuh dengan kemampuan yang lain. Kemampuan yang lain merusak badan kita, jiwa kita. Tapi penuh dengan Roh Kudus, kita makin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat. Itu khotbah beberapa hari yang lalu. Dari dalam hatinya mengalir aliran kehidupan, karena ada mata air dari hatinya. Dia katakan. Pertanyaan selanjutnya, saudara. Ada orang berkata, kan semua orang Kristen sudah punya Roh Kudus. Itu benar 100%. Aliran apapun gerejanya, dia punya Roh Kudus. Setiap orang Kristen. Benar. Tapi yang Tuhan mau bukan sekedar ada. Sama seperti tadi power tadi ya, 20% ada. Baterai tadi ada powernya? Ada. Sebagai tanda aktif HP itu memang hidup, masih bisa dipakai, masih bisa dicas. Kalau udah hang, udah mati, ada lagi angka 20%, udah off, nggak ada kan? Jadi setiap orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus, ada nggak Roh Kudusnya? Ada. Tapi yang Tuhan mau penuh, bukan ada. Ada itu hanya tanda hidup, hidup semua aliran itu, hidup. Tapi Allah mau yang punya powerful, terbatas. Ini kita minta. Ini nggak sekedar ada. Pertanyaan, bagaimana orang-orang perjanjian lama? Apakah dia diselamatkan? Zaman Abraham, semua pengikutnya itu, mereka diselamatkan oleh iman yang diajarkan oleh Bapak Abraham dengan tandanya, sunat tandanya. Dalam kitab perjanjian lama, dalam kitab Roma pasal 4 ayat 11, sejenak kita belajar firman Tuhan. Kitab Roma pasal 4 ayat yang ke-11.
sebenarnya cukup panjang, tapi saya baca hanya ayat yang ke-11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai. Jadi wajib sunat tiap keluarga yang laki-laki. Dan selanjutnya yang percaya kepada sunat itu, walaupun dia belum sunat, tapi dia percaya kepada Jehovah dengan ajaran sunatnya, dia juga diselamatkan sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman, percaya yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Sebelumnya belum, tapi selanjutnya harus. Demikianlah ia dapat menjadi bapa sebuah orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Kebenaran diperhitungkan karena Abraham mentaati hukum itu. Dikatakan sebagai meterai. Saudara tahu fungsi meterai? Jaminan legal satu produk menjadi milik siapa. Di atas meterai sekian ribu, tanah ini milik si ini, sah, ada meterainya, tanda kepemilikan. Nah, ketika orang percaya mengaku Yesus Tuhan dari mulutnya dan dia mulai hidup baru, dikatakan dia dimeteraikan. Dalam perjanjian lama orang yang bersunat itu dimeteraikan. Jadi tandanya mereka selamat, keturunan Abraham itu yaitu sunat. Dan semua orang yang percaya selanjutnya, baik bersunat maupun belum, dia katakan diselamatkan oleh Tuhan. Itu perjanjian lama. Kita tidak hidup dalam alam itu lagi. Kita hidup dalam kasih karunia dalam Yesus Kristus. Tandanya adalah Roh Kudus yang memeteraikan. Jadi kalau dulu meterainya tanda sunat, sekarang tanda jaminannya adalah Roh Kudus. 2 Korintus pasal 1 ayat 22. 2 Korintus pasal 1 ayat 22, saya bacakan demikian. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi meterainya adalah Roh Kudus sebagai jaminan. Itu sebagai jaminan. Jaminan untuk apa? Jaminan untuk keselamatan sepenuhnya nanti. Kan masih di dunia, belum sepenuhnya masih di dunia. Tapi untuk bisa sampai ke sana dilihat meterainya. Udah ada Roh Kudus, dia percaya sama Tuhan Yesus. Percaya ini telah dimeteraikan. Dia diselamatkan oleh pengakuan imannya tadi. Itu sebabnya percaya pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti itu, dia dimeteraikan. Jadi hanya percaya, modal percaya. Kelakuan bagaimana belum jelas. Belum Roh Kudus. Hanya tanda saja. Walaupun 10% sudah ada tanda hidup. Seperti saudara, ketika kita dikatakan diselamatkan oleh iman dalam Yesus Kristus, itu artinya kita diangkat menjadi anaknya. Adopsi. Diangkat. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata demikian, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi semua anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Jangan katakan orang Pentakosta anak-anak Tuhan. Semua orang Kristen anak-anak Tuhan. Amin. Ya, merasa sombong. Yang membedakan ada kuasa itu menjadi anak-anak Allah. Tadinya bukan anak-anak Allah, anak-anak dunia, diperbudak oleh dosa. Rasul Paulus ketika menyatakan surat itu tentang hal ini, waktu itu zaman itu ada zaman perbudakan. Laki perempuan kadang-kadang dijual menjadi budak, ya, diperjualbelikan dalam pasar budak. Dan kalau udah dibeli seorang, misalnya seorang anak muda, badannya pekar, kuat ini, tuh angkat batu kerja ini, berapa harga dia kau jual? Sekian. Udah, mana uangnya ini? Setelah itu, zaman dulu itu dicap badannya, pakai besi panas, ada capnya. Budak, cap budak, ada meterainya. Dibakar dulu besi, sudah panas, tempel ke badan budak.
budak. Jadi kemanapun dia lari, kalau ketahuan sama orang, kau budak, pulang ke majikanmu. Dipulangkan orang, pemerintah juga, saya mau budak kamu. Jadi pasar perbudakan itu kadang-kadang ada orang baik, kasihan orang ini, udah lama diperbudak, aku mau bebaskan dia, aku beli dia. Waktu dibeli itu, dikasih surat. Capnya nggak bisa dibilang cap budak itu. Tinggal ada meterai baru diberikan. Telah bebas, nggak budak lagi. Jadi dia tidak dikuasai orang lain lagi. Dia telah bebas. Jadi itulah tanda dibebaskan. Nah, kita juga demikian. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, dicap dengan meterai Roh Kudus-Nya, kita diangkat menjadi anaknya. Diangkat menjadi anak Tuhan. Perbudakan tidak ada lagi. Tapi kita menjadi anggota kerajaan Allah. Efesus pasal 1 ayat 13. Efesus pasal 1 ayat 13 dikatakan demikian. Di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya. Perhatikan ayat itu. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu. Jadi pemeteraian itu hanya sah, tapi selamat kita kan belum lagi, belum sampai surga. Hanya sebagai jaminan. Itulah yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga Bapak Ibu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak lagi mencari meterai itu. Udah ada semua kan? Amin. Dengan iman tadi, meterainya Roh Kudus sudah. Tapi minta Roh. Rasul Paulus tadi dikatakan apa? 20%. Amin Bapak Ibu. Miliki kuasa itu. Doa kita. Mari kita ambil waktu sejenak berapa menit sebelum saudara tertidur. Sebelum saudara tertidur, sungguh-sungguh datang di kaki Tuhan. Amin. Lawan ngantuk itu. Penuhi seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku, ya Roh Kudus penuhi dengan minyak kudusmu, dengan
Bapa di surga, di saat kami berteduh di hadirat-Mu Tuhan, Engkau selalu hadir Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan ada kuasa-Mu, kami merasakan ada kuasa Tuhan terjadi di setiap keluarga kami. Bapa di surga, biarlah kami Tuhan menjadi orang yang setia hadapan Tuhan. Biarlah kami Tuhan, di saat kami menerima tanda yang telah Engkau berikan Tuhan Yesus, kami menjadi orang yang percaya akan Tuhan. Kami menjadi orang yang kuat akan Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi Tuhan. Seringkali kami Tuhan diperhadapkan dengan masalah yang berat. Seringkali Tuhan kami tidak kuat. Namun di saat kami datang kepada Tuhan, saat kami datang membawa beban-beban kami kepada Tuhan, Engkau menegakkan kami. Dan Engkau melepaskan setiap belenggu dosa yang ada di dalam tubuh kami Tuhan. Bapa di surga, mari Engkau senantiasa ingatkan kami Tuhan. Biarlah setiap doa-doa yang kami panjatkan Tuhan, itu bukan semata-mata enak didengar Tuhan Yesus, namun biarlah setiap doa-doa yang kami panjatkan di hadirat-Mu Tuhan Yesus boleh benar-benar memotivasi setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajar kami sedang jemaat-Mu Tuhan lebih sadar Tuhan akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami sedang jemaat-Mu Tuhan lebih mengasihi, saling mengasihi Tuhan, saling merendah. Dan biarlah tidak ada di antara sidang jemaat-Mu Tuhan yang merasakan bahwa kami adalah lebih tinggi dan kami adalah lebih daripada yang lain di antara sidang jemaat-Mu. Namun biarlah kami Tuhan sesama jemaat boleh sama-sama merendahkan diri di bawah kaki salib. Eratkan tali persaudaraan antara sidang jemaat-Mu Tuhan. Sering Tuhan, di zaman-zaman terakhir ini Tuhan Yesus, tali persaudaraan antara sidang jemaat-Mu yang sering bikin kacau Tuhan. Tidak ada kasih di dalam sidang jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, ajak kami selalu merendah Tuhan. Biarlah Engkau buangkan segala keangkuhan yang ada di dalam kehidupan Tuhan. Kami boleh sama-sama menopang di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kami boleh sama-sama membesarkan kerajaan Tuhan di setiap sidang jemaat di tempat ini Tuhan. Tidak satu pun kami Tuhan yang tidak memberikan hati di dalam pelayanan. Kami percaya kuasa-Mu lewat doa-doa kami 10 malam ini Tuhan Yesus. Nyatalah kuasa Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Di dalam tali persaudaraan Kau tunjukkan, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam kasih tidak ada tandingannya Tuhan Yesus. Sekalipun kami Tuhan boleh berbahasa roh, sekalipun kami boleh mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, namun kalau tidak ada kasih yang daripada Tuhan, itu semuanya sia-sia Tuhan. Mari Engkau Tuhan mengasihi kami. Mari Engkau berikan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Sama-sama merendahkan, tidak ada yang tinggi di antara sidang jemaat-Mu. Namun biarlah kami Tuhan sadar bahwa kami adalah sampah di hadapan-Mu. Kami adalah debu di hadapan Tuhan. Kami tidak berguna di
Kalau tanpa Tuhan ada di pihak kami, kami percaya kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kami untuk membesarkan kerjaan Tuhan lewat siram jemaat di tempat ini. Firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat malam hari ini Tuhan, biarlah itu Tuhan boleh memotivasi setiap kehidupan kami, untuk kami boleh senantiasa lebih Tuhan merasakan hadirat Tuhan, supaya kami lebih Tuhan dipenuhi oleh kuasa hadirat-Mu Tuhan di dalam setiap ibadah kami Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan cinta kasih-Mu di tengah-tengah siram jemaat Tuhan Yesus. Sungguh banyak Tuhan dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh tidak pantas di hadapan-Mu, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan pada saat malam hari ini. Namun oleh kuasa-Mu Tuhan, kuasa darah Yesus yang membasuh setiap dosa-dosa kami Tuhan, kami layak di hadapan Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini, kekal sampai selamanya. Haleluya, amin. Kita ambil posisi dulu. Datang untuk berdoa, tetapi kita boleh belajar firman Tuhan dan belajar untuk lebih lagi dengar-dengaran. Di sini ada 4 keluarga yang menyediakan makanan. Sebenarnya bukan makanannya yang paling penting, orangnya. Amin. Amin. Ya. Kita boleh beli di luar lebih dari ini, tapi kasih itu tadi sudah jelaskan dalam doa. Kasih itu jangan. Kita berdoa bagi mereka yang melayani, yang tidak semua hadir sekarang. Mungkin ada halangan yang baik, mungkin. Biar kita belajar dari mengasihi lebih penuh. Ini baru seperti ini, bagaimana nanti habis 10 malam TTA kata orang Medan. Mari kita belajar merendahkan diri. Ya, terima kasih buat keluarga yang berkorban buat ini, keluarga Bapak Kasa, keluarga Putri Sinuria, keluarga Bapak Emilia Sri Moreno, keluarga Bapak Alfon. Tuhan memberkatimu, rumah tanggamu, beri kesehatan, rezeki, Tuhan beri limpah berkat. Kita bangkit berdiri, kita mengakhiri. Jangan ada yang pulang sebelum menikmati berkat. Ya. Dengan saudara makan, saudara memberkati mereka. Terima kasih, Yesus. Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu. Seringkali kami seperti anak-anak kami, Tuhan, tidak mau dengar-dengar. Tapi setiap orang tua pasti sabar melihat anak-anaknya.
Kami percaya Tuhan juga demikian sabar terhadap kami anak-anak Tuhan. Karena Tuhan telah menteraikan kami dengan Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang mendidik kami boleh dengar-dengaran lagi Tuhan. Dan hari ini seberapapun kami yang hadir Tuhan masuk dalam doa puji sembah, biarlah tangan Tuhan terulur memberkati. Tidak ada doa yang tidak Tuhan jawab. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, khususnya keluarga Bapak Hasan dan Mola, berkati mereka, beri selalu kesehatan, sukacita. Ya Bapak, berkati semua anak mereka, maupun putri, beri kesehatan suami istri, Tuhan memelihara mereka, memberkati mereka. Berkati juga keluarga Bapak Emelia Sriwarimo, Tuhan melawan mereka, sehingga lebih lagi mengenal kasih Tuhan. Tuhan menyediakan segala keperluan rumah tangga mereka. Tuhan berkati juga keluarga Bapak Alpon Manula. Mohon kasih karunia Tuhan ada pada mereka, mengerti akan kasih Tuhan dan mau datang mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang. Kami pulang dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan kuasa dan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami saat tidur, pulihkan kekuatan kesehatan kami. Kami sudah berdoa, ucap syukur dan akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kita. Kekasih-kekasih pulanglah ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus itu yang menyertai saudara, menyembuhkan saudara, menolong saudara mulai malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk, silakan langsung dinikmati makan.